Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'du. Pemirsa Lentera Ramadan dimanapun Anda berada, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, semuanya tetap dalam keadaan hati yang kaya dan juga tidak miskin iman. Pada episode Lentera Ramadan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa yang menjadi amanah saya pada kesempatan kali ini. Hadirin yang berbahagia, apabila ada di antara pemirsa yang pada hari ini dia sedang mengalami kesukaran dalam hidup, dia memiliki masalah di tempat lingkungan kerjanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kenyamanan di lingkungan kerjanya tersebut. Apabila ada di antara pemirsa yang saat ini sedang sakit, atau ada keluarganya yang sedang terbaring lemah, dirawat di rumah sakit, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah Ramadan ini bisa mengembalikan kesehatan kepada pemirsa ataupun keluarga yang sedang sakit tersebut. Dan apabila ada di antara pemirsa yang pada pagi hari ini sedang didera oleh kerumitan atau ada masalah, ada problem di dalam keluarganya, sedang berselisih paham dengan istrinya, sedang berselisih paham dengan putra-putrinya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kesakinahan, kemawadahan, kewarahmahan dalam rumah tangganya tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa Lentera Ramadan dimanapun Anda berada, tepat pada hari ini kita berpuasa di hari ke-16, yang mana pada malam hari nanti kita memperingati sebuah peristiwa atau momen yang sangat besar dan sangat bersejarah di jagat raya ini, yaitu momen nuzulul Quran. Kalau tradisi kita di Indonesia khususnya, nuzulul Quran menjadi salah satu momen yang diperingati. Mungkin di antara pemirsa sudah banyak melihat di story Instagramnya atau di status-status media sosial WhatsApp atau Facebook dari rekan-rekannya, di timeline media sosialnya tentang peringatan-peringatan nuzulul Quran tahun ini. Saya juga memiliki imajinasi di langit yang saat ini saya berada di bawahnya. Langit yang mungkin dia memang tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, tetapi menggantungkan berbagai sketsa sejarah dari tahun ke tahun, tepat sekitar 14-15 abad yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya kepada manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Hadirin dimanapun Anda berada, ada beberapa penggalan hikmah yang kita bisa dulang, yang bisa kita petik untuk kita masukkan dalam ruang renung, dalam ruang refleksi yang ada dalam diri kita perihal momen-momen tersebut. Tahukah Anda hadirin bahwasannya malaikat Jibril yang saat itu ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi, ternyata memendam perasaan bahwasanya Jibril menginginkan dirinya menjadi seorang Bani Adam atau seorang manusia. Ini kita gak bisa bayangin ya, bahwasanya malaikat Jibril dengan sekelas malaikat yang ditugasi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabinya, ternyata Jibril memiliki atau memendam perasaan bahwasanya ingin menjadi seperti kita, seperti manusia, seperti Bani Adam.
Kita bisa tengok itu dalam salah satu buku atau kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, Imam Abdul Wahab Asy'arani, yang berjudul kitab Wasiyatul Mustafa. Di sana Imam Abdul Wahab Asy'arani mengetengahkan salah satu atau cuplikan dialog antara Rasulullah SAW bersama Imam Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ali, "Ya Ali, tamanna Jibril ayakuna min bani Adam lisab yang khisalin." Wahai Ali, Jibril itu menginginkan menjadi bagian dari Bani Adam atau dari manusia karena 7 perkara. Apa 7 perkara tersebut? Yang pertama, Jibril menginginkan dirinya atau berharap dirinya menjadi seorang manusia karena salawatul khamsi ma'al imam, karena manusia bisa mendirikan sholat 5 waktu bersama imam. Nah, ini yang diinginkan oleh Jibril. Kemudian yang kedua, Jibril menghendaki diri untuk menjadi seorang manusia limujalasatil ulama, karena manusia bisa bermujalasah dengan para ulama. Kemudian yang ketiga, wa'iyadatul marid, karena manusia memiliki ajaran untuk menengok atau menjenguk orang sakit. Selanjutnya watasyil janazah, karena manusia bisa memandikan jenazah atau mengurus atau mengantarkan jenazah. Kemudian yang selanjutnya wasulhi bainal isnain awasaqil ma, yaitu memberikan minum kepada orang yang kehausan. Selanjutnya dijelaskan oleh Nabi yang kelima apa? Yang kelima adalah wasulhi bainal isnain, yaitu mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai atau berselisih. Dan yang terakhir, mengapa Jibril ingin menjadi Bani Adam adalah karena ikramil jar wal yatim, karena manusia memiliki pahala dari tindak ibadahnya memuliakan tetangga dan anak-anak yatim. Fahris ala dzalika, Nabi menegaskan kepada Ali, wahai Ali, jagalah itu. Maksud dari perkataan Nabi adalah 7 perkara yang diinginkan oleh Jibril, karena 7 perkara yang diinginkan oleh Jibril, di mana dia memiliki ekspektasi menjadi manusia, yang mana 7 itu adalah ibadah semua bernilai. Itu mari kita refleksikan di momen nuzulul Quran ini. Kita telah diberikan 2 kebahagiaan. Satu, kebahagiaan sebagai seorang manusia. Kebahagiaan seorang manusia yang ternyata didamba-damba oleh Jibril. Maka betapa keterlaluannya kita yang telah menjadi manusia justru menghilangkan sifat atau sisi kemanusiaan kita, sehingga kita mendestruksi sisi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan kita mendapatkan atau dianugerahi Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya membayangkan apabila Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dari segala cahaya, kemudian Allah sebagai An-Nur mewahyukan firman-firmannya kepada dada seorang nabi yang mulia, maka ada percikan cahaya yang masuk kepada dada nabi tersebut, yakni Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad SAW dianugerahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu, diberikan firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga mulai teranglah dadanya, mulai teranglah si kehidupannya menjadi nur. Sehingga ada sebutan dalam satu qasidah bahwa Muhammad itu adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kemudian dari Nabi yang di dadanya telah tersimpan Al-Quran itu disebarkan cahaya itu kemana? Ke para sahabatnya, sehingga para sahabat ini menjadi turunan atau derivasi dari cahaya-cahaya berikutnya setelah Nabi. Kemudian dari para sahabat itu terus mengalir sepanjang arus sejarah sampailah kepada kita, yaitu manusia-manusia yang lahir di abad ke-20, manusia-manusia yang lahir jauh beberapa belas abad setelah Nabi Muhammad SAW hidup bersama para sahabatnya di Mekah Al-Mukarramah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya setiap dari diri kita, setiap kita itu adalah agen-agen cahaya yang sudah sepanjang sejarah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu
pada momen nuzul Quran ini, di mana kita bukan hanya memperingati turunnya wahyu, tetapi juga momentum bagaimana kita memperingati dua kebahagiaan besar itu dan terus memupuk serta menumbuh kembangkannya. Sejatinya kita, entah itu profesi kita sebagai pengajar, entah itu profesi kita sebagai pedagang, entah itu profesi kita sebagai pejabat pemerintahan, adalah agen-agen cahaya yang telah dipercayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan hikmahnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan momen nuzul Quran ini, mari sama-sama kita merefleksikan diri, merenungkan diri. Jangan sampai cahaya kehambaan kita terdestruksi atau terusak oleh nafsu-nafsu yang terus meraung dalam diri kita. Mari kita perkuat kuda-kuda rohani kita. Semoga kita bisa kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci, dalam keadaan yang penuh kebahagiaan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita adalah agen-agen cahaya yang akan berkumpul bersama agen-agen cahaya yang lain di padang mahsyar, di padang cahaya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta nabinya sebagai sumber dari segala cahaya. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.